Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati guru pembimbing bahasa Indonesia, Bu Sofiati SPD, serta teman-teman sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema anti kekerasan, anti tawuran. Semoga dalam pidato kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Kekerasan sudah sering terjadi di lingkungan kita. Seakan-akan hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa saja. Namun hal tersebut sangat tidak bisa dibiarkan saja terjadi, karena hal itu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dalam kehidupan kita melalui berbagai tahap. Pertama anak-anak, kedua remaja, dan ketiga dewasa. Dalam perubahan tahap tersebut, terdapat juga perubahan sifat dan daya tanggap yang berbeda-beda, terutama pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa di mana suatu individu memiliki nalar, daya tanggap, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Tidak jarang anak-anak remaja memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, seperti rasa ingin tahu terhadap media sosial, internet, dan game, dan lain sebagainya. Namun tidak jarang pula anak-anak remaja yang terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih buruk lagi, seperti dalam hal kekerasan. Akibatnya hal tersebut akan berdampak pada sifat dan kepribadian anak tersebut. Misalnya, jika suatu individu mengalami suatu kekerasan atau pernah terlibat dalam suatu kekerasan tersebut, maka individu tersebut akan berubah sifat dan kepribadiannya menjadi keras dan sulit diatur. Dan tidak jarang pula individu tersebut akan terjerumus ke dalam hal yang lebih buruk lagi, seperti tawuran. Tawuran merupakan perkelahian antara dua belah pihak atau lebih yang sangat merugikan semua hal. Tawuran biasanya disebabkan oleh selisih paham atau kesalahpahaman dua orang atau beberapa orang saja. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kedua belah pihak akan menjadi tidak terkendali dan akhirnya memancing orang-orang yang tidak terlibat dalam hal tersebut menjadi terlibat, dan akhirnya timbullah tawuran. Tawuran biasanya terjadi di kalangan anak remaja, namun di kalangan orang dewasa juga biasa terjadi, seperti tawuran antar sekolah dan tawuran antar geng atau kelompok. Dampak yang disebabkan tawuran sangat besar. Di antaranya yaitu tidak jarang jika di setiap tawuran terdapat orang yang terluka atau bahkan tewas dalam kejadian tersebut. Selain itu, dapat kita lihat pula pada saat kejadian tawuran banyak bangunan-bangunan atau fasilitas yang hancur, baik itu milik pribadi maupun milik umum. Selain itu, dampak tawuran juga dapat dirasakan bagi pribadi tersebut, bagi pribadi yang mengikuti tawuran tersebut, karena akan memengaruhi reputasinya di sekolah, atau bahkan dapat dikeluarkan dan diberi surat peringatan. Karena saat ini sudah banyak sekolah yang memperketat peraturan agar anak yang terlibat dalam aksi tawuran segera dikeluarkan atau diberi surat peringatan. Dampak tawuran juga dirasakan oleh orang tua, karena jika anak yang dari sekolah tersebut dikeluarkan, maka orang tua akan kesulitan dalam mencari sekolah tersebut, dan juga kita akan menghancurkan dari payah orang tua yang sudah mendidik kita dari kecil dengan akhlak yang baik. Hadirin sekalian, kekerasan dan tawuran sudah marak terjadi di negeri ini. Tentu saja, bagi orang tua yang memiliki anak remaja tidak ingin anak tersebut terlibat dalam hal tersebut. Nah, untuk kali ini, saya akan membagikan tips kepada orang tua agar dapat mendidik dan menjaga anaknya dengan lebih baik lagi agar tidak terjerumus dalam hal tersebut. Namun sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui atau menasihati, karena saya sendiri masih dalam tahap remaja dan masih harus belajar lagi untuk kedepannya. Tips yang pertama yaitu berusaha untuk bersikap tegas kepada anak Anda, karena sifat remaja lebih didominasi oleh sifat keras kepala dan egois, dan hanya bisa dilawan oleh sifat tegas dari orang tua. Namun orang tua juga sebaiknya tidak memberi tindak kekerasan kepada anak, karena tidak jarang pula anak remaja yang mencontoh tindak kekerasan dari orang tua tersebut.
Kemudian orang tua juga sebaiknya tidak terlalu menekan anak, karena anak tersebut akan menjadi takut dan menjadi penyendiri. Karena jika anak tersebut mengalami suatu masalah, anak tersebut tidak akan mau membicarakannya dan lebih memilih untuk menyimpannya sendiri, dan ia akan takut untuk melakukan sebuah kegiatan atau suatu hal. Tips yang kedua yaitu berusahalah untuk membatasi kegiatan anak Anda di luar ruangan atau di luar rumah. Karena jika anak Anda sering keluar rumah, anak Anda kemungkinan besar akan melihat hal-hal buruk yang terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, jika tidak bersifat mendesak atau penting, lebih baik tidak perlu. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Pesan saya yaitu, marilah kita mengontrol diri untuk menjadi lebih baik dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam hal tersebut. Khususnya untuk orang tua yang memiliki anak remaja agar dapat mendidik dan menjaga anaknya dengan lebih baik lagi. Ayo kita jadikan negeri ini anti kekerasan, anti tawuran. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ketidaksopanan saya dalam penyampaian pidato. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.